Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang selalu melindungi kita semua dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Segala puji bagi Allah yang selalu melindungi kita semua dari berbagai wabah penyakit serta bencana alam. Segala puji bagi Allah yang selalu menganugerahkan ampunan, menganugerahkan keimanan, memberikan kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, serta kebahagiaan. Segala puji bagi Allah yang selalu memberi dan tanpa pernah mengharapkan balasan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga kepada kita semua selaku pengikutnya sampai akhir zaman. Yang saya cintai Mama dan Bapak, dan yang saya hormati seluruh jamaah Masjid An-Nur, juga seluruh jamaah Najwa, juga semua yang hadir ke acara majelis taklim ini. Semoga kehadiran kita ke majelis ini menjadikan datang yang guna dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga majelis taklim yang kita lakukan semoga menjadi kabar gembira untuk kita nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apapun yang kita pintakan, yang kita cita-citakan, dan yang kita harapkan semoga selalu dikabulkan oleh Allah untuk selama-lamanya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, saya meneruskan yang kemarin. Saya tidak akan lama, karena sampai jam 10. Gini Bu, ya. Ibu, saya tanya, Ibu kalau berbicara dengan anak, sering tidak minta sama Allah, Rabbish rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masa gitu kan? Karena anak jebret gitu. Karena hampir ya, hampir masalah tiap hari kita itu dengan siapa? Dengan anak, dengan suami, ya. Ini gara-gara apa punya masalah? Kenapa? Karena kita bicaranya tidak dipahami oleh anak, gitu ya. Jadi masalah terus, ya. Jadi kalau kita ingin, ya, bahasa yang kita sampaikan kepada anak itu, ya, dimengerti dan dipahami, ya, tidak ada masalah, gitu lah, ya. Minta sama Allah, ya, minta sama Allah agar paham, ya. Itu surat Toha, ya. Surat Toha 25, 26, 27, 28, ya. Ampun, sebelumnya saya minta doanya dulu biar saya nggak lupa, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon doanya untuk Ibu Rohayati binti Karta, Bapak Muhammad Hudi bin Bapak Mbik, Bapak Haji Zainal Asikin Natakusuma bin R.O. Natakusuma, ya. Semoga diampuni segala kesalahan dan kehilafan-kehilafan-Nya, diterima segala amal ibadahnya, diberikannya amal kubur, dibebaskan dari siksa api neraka, dan semoga kelak ditempatkan bersama anak keturunannya, semoga ditempatkan di dalam surga Firdaus. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kita lihat, ya. Jadi betapa penting dialog itu, ya. Kenapa betapa penting dialog itu? Karena seperti telah kita bahas sebelumnya, ya. Nanti kan itu dialog, gitu, ya. Nanti kalau dialognya bagus, Bu, ya, itu akan diterima oleh otak bagian besar. Jangan keluar.
Kalau dialognya bagus Bu, dialognya bagus, penuh dengan kelembutan, ini diterima oleh ini nih, ya, prefrontal cortex. Ya. Jadi kalau diterima langsung sama otak bagian depannya, maka pesan yang ibu disampaikan itu langsung masuk. Ya. Jadi ketika pesannya bagus, itu diterima, ya, dan diterimanya itu mungkin kuat gitu. Ya. Jadi si anak itu sangat tidak mungkin membantah orang tuanya. Kenapa sering membantah? Karena pesan yang disampaikannya, ya, dialognya itu tidak diterima oleh otak bagian depan ini. Kenapa tidak diterima oleh otak bagian depan? Karena ibu menyampaikannya itu penuh dengan ngegas, ya, betul, emosi, ya. Jadi tidak sampai pesan. Ya, akhirnya masih berada kayaknya. Ya, latih dulu batang otaknya, ya. Latih batang otak, salah satunya dengan tersenyum, ya. Tersenyum Bu ya, berapa setengah menit saja ya. Ai tersenyum setengah menit berat, ai zaman dulu jam-jaman ini kuat gitu. Wah gitu. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mulai senyum Bu, senyum sama saya. Ya, saya itu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29,95 30. Nah, kan rawas punya. Tadi baru jam. Ya, sekarang aku senyum kepada kiri kanan. Mana? Tahan, tahan. Anu tegak pasangan sareng tembok. Ya. Ngaku, ya, ngaku. Ya. Pamitiasa dicepengan pundaknya. Cepengan pundaknya sambil senyum. Ibu, ya, tong asa-asa nyepeng pundak. Kunaon nyepeng pundak tong asa-asa tenang Bu. Nyepeng pundak moal mata hamil. Ya, senyum Bu. Ya. Ya, senyum. Ya. 1 2 3 senyum. Ya. Abi teh pasangan kan HP wis ngenten. Ya, senyum Bu. Senyum. Wow, sebenarnya tersenyum ya. Sekarang kita lanjutkan materinya ya. Jadi Bu ya, pesannya itu harus bagus disampaikan ya. Seperti ini Bu ya. Ini Bu. Pesan yang disampaikan oleh Luqman itu ya, itu selalu menggunakan bahasa penuh dengan kelembutan ya. Ya bunaya la tusyrik billah gitu kan ya. Ya bunaya itu panggilan yang sangat lembut untuk anak. Ayo, abdi bade naros, ayo ibu manggil ka urang kali tuh mah. Saya. Eta. Anu jujur lah kumaha? Oh jujur. Aya nu jujur kan? Nya jujur anu sayang, cantik, kasep, gitu. Aing jujur kan kadieu. Betul, saya. Ya biar jadi ya, ibu sok sampaikan penuh dengan kelembutan. Ketika disampaikan dengan penuh kelembutan itu pasti diterima Bu oleh otaknya. Dia tidak akan lari, ya. Ibu osok dan miwarang kaburang kali. Pemain apa main tuh? Osok tara jujur. Atau lembut atau ngegas jujur. Ngegas jujur osok. Ya, tong main apa main tuh? Bagi jeung ibu main-mainan. Itu tidak akan masuk Bu ke otaknya.
Ya. Jadi otak anak itu Bu, seperti otak cermin. Ya. Jadi neuron, ya. Neuron itu saraf, ya. Saraf otak itu seperti cermin. Ya. Maksudnya gini Bu. Jadi anak itu, ya, lebih suka ketika ibu ngomong dengan penuh kelembutan juga sambil ngasih contoh. Dede, gak main HP ya hari ini. Sambil ibu juga tidak main HP. Dede gak main HP ya hari ini. Baru ibu bilang kikian, ngobrol. Nah, itu tidak akan diterima. Ya. Jadi ketika ibu menyampaikan, ibu juga harus apa? Ibu juga harus menghentikan HP. Ya. Kalau ibu nyuruh ke anak tong pakai HP, ibu juga posisi tidak pegang HP. Ya. Jadi pasti nyambung. Kan bapak-bapak ini Pak punten Pak, mun mewarang tepan ka orang kali itu. Dede cantik, kasih sholat ya. Itu tadi. Sholat tuh, gitu. Pasti gitu Pak. Ngegas gitu. Ya. Sholat tuh. Ayo Bapak nanti sholat kata kok klipersin. Jadi Bu, ya. Ketika kita bicara juga kasih contoh. Ya. Misalnya Bapak, Dede bager sholat ya. Yuk ikut sama Bapak ke masjid. Ibu juga sama, ya. Jadi harus apa? Pakai contoh, ya. Lihat Bu, ya. Di sini kan dia bunaya la tusyrik billah, ya. Itu artinya apa? Itu artinya kita itu harus mengedepankan dialog dengan anak. Saya tanya Bu, ibu jujur sering tidak dialog dengan anak? Jarang. Dede, cik pamai sekian mama sebelah tuh kamari. Dede, pangmayan ke hutan tuh kamari kasbon itu beas. Kan? Dede, orang main dia leto jeung mama bareng. Masalah. Ya, Bu, ya. Kita kan ngobrol sama anak, ya. Umumnya itu kalimat perintah. Jadi anak juga sudah malas, pasti minta deui ibu. Jadi sudah malas Bu, anak itu ya. Bu, ya Luqman itu ya kepada dialog kepada anaknya penuh dengan kelembutan dan bukan kalimat perintah, ya, tapi menerangkan. Ya. Jadi kalau ibu ingin dekat dengan anak dan ingin didoakan terus sama anak, bahkan sampai ibu tiada juga ya, didoakan terus sama anaknya, bahkan oleh cucu ibu juga didoakan, maka mulai dari sekarang harus berubah. Ya. Kan ibunya tak icu, eta pas bunga bisi ngaburan, itu non horden bisi murah, TV bisi pepes, icu teh stres. Kayak diajak ku ibu nanti, ayo urang ka rumah nenek, alim ku naon, kak, itu Pak, kumaha bade didoakeun ku icu, itu ini, ku ibu naon, nenek, ya. Jadi kan kita itu, ya, sebetulnya Bu, ya, gini Bu, ya, ibu kalau membuat perusahaan, ya, bahkan modalnya juga miliar dolar gitu ini, triliunan, dan untungnya juga triliunan gitu Bu, ya. Ibu mau ngurusnya asal-asalan perusahaan tidak? Tidak. Ya. Jadi ngurusnya itu harus betul-betul diurus. Kita menganggap anak seperti itu tidak? Tidak. Biasa-biasa. Jadi apa? Jadi nantinya kalau ngurusnya asal-asalan, bukan menguntungkan, tapi hasil asal-asalan itu merugikan. Tidak hanya di dunia, tapi di akhirat juga merugikan. Gitu. Ya. Jadi sekarang harus berubah, Bu, ya. Jadi anggap anak ini sesuatu yang nilainya sangat berharga banget gitu, ya. Kalau menganggap anak itu nilainya sesuatu yang sangat berharga banget, insya Allah ibu ngurusnya juga dengan ilmu. Ya.
Ibu punten aya cancelnya diedarkeun ya. Edarkeunna kapan kan nya tahun kapan ya. Ya. Sedih tadi. Ya. Terus katakan. Ya. Nah, ya. Jadi seperti itu. Kita lihat ya. Ini Bu ya. Nah, ibu mun anak pikakeun sok dugi nyiwit. Masuk. Nyiwit ngajemel gitu. Ya. Kadang-kadang sakapung ditekek. Ya. Ya. Ibu gini Bu ya. Ketika ibu marah, ya, yang terjadi apa? 1 miliar neuron sel saraf otak itu mati. Ibu ngegas soalnya. Ibu ngegas sambil gigit, udah pekakeun we juga bapana. Itulah. Yang terjadi apa? 10 miliar saraf otak mati. Ya. Ibu sehari sabar kali itu kan udah berapa puluh miliar mati. Ya. Jadi sudah saatnya ya. Kalau ibu sering seperti itu, ya, nanti si anak jadi apa? Si anak salah satunya ya, kalau sel sarafnya banyak yang mati, gerakannya jadi mulai berkurang. Terus pengaruh terhadap kecerdasan. Si budak tengkel loading nanti lagi mengapal genang loading. Loading lah. Ibu loading, mun HP-na loading wae eta hayang dikumakeun HP. Penting ge. Nah, anak juga kalau anak belajar punya, anaknya loading terus. Jadi sanes budaknya dibebeutkeun, Bu. Jadi budak nanti harean belajar. Karena nangkepnya itu lama. Ini gara-gara salah. Gara-gara orang tua. Ya. Jadi paksakan dia ilmu mendidik anak itu harus ada ya. Sebelum saya bahas tentang dialog ya, tentang dialog bagaimana cara dialog yang baik terhadap anak ya, saya akan bahas dulu tentang kebiasaan yang memicu otak rusak ya. Yang pertama merokok, Bu. Ya. Saya sok ngerokok nih dia Ibu. Daya di masjid di luar juga. Ya. Terus kecanduan pornografi. Ya. Itu merusak otak. Ya. Kemudian terlalu sering sendiri. Ya. Kalau sendiri wae otaknya mantakna saran andi mangkilarian we. PPATK. Terang teh PPATK para pencari aki-aki kaya nu tereng kurang. Kenika intinya maut kan masuk beungan Bu gitu. Ya. Ya, jadi ibu juga Bu harus sering gaul intinya. Ibu jangan sering sendiri. Ya. Jadi mau ada silaturahmi pengajian itu acara apapun, ibu paksakan hadir, ya. Karena kalau males, itu merusak otak. Dicicing di bumi banyak. Ya. Kemudian yang ke 1, 2, 3, yang keempat ya, terlalu banyak konsumsi junk food. Ya. Junk food teh tahu bala-bala. McD itu gara-gara itu, ya, makanannya cepat saji maksudnya, ya. Jadi tong sering teuing ulah. Kami badai yang sabulan sakali teh, awal bulan lupa. Ya. Kemudian sering menggunakan HP, ya. Menggunakan HP, kemudian volume ditarikeun kan, nah kita, ya. Terus pakai headset gitu ya. Kemudian kurang dapat sinar matahari. Jadi ibu teh harus sering motong
moe tonggong ya. Jadi harus sering Bu ya. Ibu harus sering moe. Sering berjemur ya. Kemudian tidur Bu, ketika tidur ibu tidak boleh menyelimuti ya kepala teh ya. Kan so aya nya. Naon teh? Disimbutkan gitu ya. Saking kusieuna lo kasihan ku juri, lo kasihan ku bapak, disimbutan teh ibu teh astaka teh ya. Nah, ini bahaya kepada otak ya. Ibu sunduk dulu ya. Ya, ya. Kemudian ya, kepala sering terbentur. Jadi usahakan, Bu ya, kepala itu jarang sering terbentur. Kalau apa? Kalau otak ibu ya sehat gitu. Karena kalau otak cedera, apa yang terjadi? Yang terjadi efeknya terhadap gerak ya. Nanti tangan susah digerakkan, kaki susah digerakkan. Kemudian Bu ya, ini ada 3 lagi. Terlalu banyak konsumsi garam dan gula. Ya. Jadi hindari kebanyakan konsumsi apa? Garam dan gula. Ibu kan lamun bala-bala tuh kirang uyahna, wah, teu enak bala-bala teh gitu ya. Mun ibu ngan teh manis, punya ngan teh manis teh ini hambar ya digulaan deui. Itu bahaya ya. Harus dihindari. Kemudian ya, kurang tidur. Jadi ibu tidur teh harus pas cukup gitu ya. Sebab kurang tidur efeknya apa? Otak mengalami cedera ya. Kemudian jangan tidur ibu menggunakan beker. Kalau ibu sering tidur menggunakan beker, ya itu membuat otak kaget. Kenapa kaget? Karena dari delta langsung ke gamma. Delta itu Bu 1 sampai 4 Hz. Kalau gamma itu 100. Bayangkan betapa banyak yang rusak Bu saraf otak ibu itu. Ya. Kalau banyak saraf otaknya yang rusak, efeknya apa? Mudah terkena stroke. Ya. Kan bahaya. Ya, jadi itu sajalah Bu ya, kapan-kapan saya lanjutkan. Jadi hati-hati ya dengan apa? Dengan kebiasaan yang sering kita lakukan yang kita tidak tahu ternyata kebiasaan itu buruk untuk apa? Otak ini. Ya, itu saja. Semoga ada guna dan manfaatnya. Saya tutup dulu ya dengan doa sebentar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, astagfirullah li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, gerakkan kami semua pada taubat yang Kau cintai dan jauhkan kami dari mengulang-ulang dosa yang Kau benci. Jangan biarkan nafsu kami memilih, karena pastilah ia akan memilih yang batil, karena pastilah ia akan melakukan kemaksiatan. Ya Allah, jauhkan kami dari memilih hal tersebut. Ya Allah, khususnya untuk Panjang, Ibu Chan, juga khususnya untuk saya Isman bersama istri sekeluarga, juga untuk Ustaz Cecep Maulana dan sekeluarga, juga untuk semua yang hadir ke majelis talim ini, semua juga untuk seluruh kaum muslimin lainnya, juga untuk Najwa, untuk Tahmin Najwa, juga khususnya untuk seluruh pasien saya Isman, juga seluruh kaum muslimin lainnya. Demikian juga yang berada di Palestina, India, Myanmar, Suriah, Mesir, Afrika Tengah, Jalur Gaza, Masjidil Aqsa, Turkmenistan Timur, Turki, Indonesia, Kashmir, juga di berbagai tempat lainnya. Semoga kita juga mereka mulai hari ini dan juga untuk selama-lamanya selalu dilindungi oleh Allah dari godaan-godaan setan yang terkutuk, dilindungi oleh Allah dari berbagai bakteri dan virus yang merugikan, dilindungi dari kecelakaan, dilindungi dari ketertipuan, dilindungi dari berbagai musibah, dilindungi dari berbagai kemalasan dalam beribadah, dilindungi dari berbagai kemaksiatan.
dan semoga kita juga mereka dikelompokkan oleh Allah ke dalam kelompok orang-orang yang selalu dimudahkan oleh Allah untuk selalu sholat lima waktu di masjid berjamaah, selalu seperti Nabi Daud alaihissalam, selalu seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sholat tahajud di setiap malamnya, duha setiap paginya, setiap detiknya berzikir kepada Allah, setiap saat bersolat kepada Rasulullah, dan setiap waktunya selalu diisi dengan menghafalkan Al-Quran. Dan semoga Allah kelompokkan kita juga mereka ke dalam kelompok orang-orang yang hafid juga berakhlak seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan khususnya untuk kita, untuk mereka semuanya yang sedang sakit, semoga diberikan kesembuhan, yang sedang menghadapi kesempitan rezeki, semoga dilapangkan rezekinya, yang sedang terlilit utang piutang, semoga dibebaskan utang piutangnya, yang sedang tertimpa musibah, semoga diampuni segala kesalahan dan harapan-harapannya, yang sedang berusaha serta berikhtiar, semoga dilancarkan segala usaha-usaha dan ikhtiar-ikhtiarnya, yang menginginkan keturunan, semoga diberikan keturunan sesuai dengan yang diinginkannya, yang dalam perjalanan, semoga diselamatkan perjalanannya, dan yang masih dalam kemaksiatan juga kemusyrikan, semoga disadarkan dengan ketakwaan, dan yang terkena pemurtadan, semoga disadarkan dengan kembali ke dalam jalan agama Islam. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan khususnya untuk semua yang hadir di majelis kali ini, semoga dapat bisa melakukan ibadah umrah di bulan ini, juga bisa melakukan ibadah haji di tahun ini. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan khususnya untuk orang tuanya yang telah meninggalkan dunia ini, semoga diampuni segala kesalahan dan kehilafan-kehilafan-Nya, dibebaskan dari azab kubur, diberikan nikmat kubur, dibebaskan dari siksa api neraka, dan semoga kelak ditempatkan di dalam surga Firdaus bersama anak keturunannya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa rahmatan lil lisan. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau dalam penyampaian ada kesalahan, kehilafan dan kekeliruan, itu murni semuanya dari pribadi saya. Semoga Allah SWT mengampuni kesalahan saya ini, dan semoga hadirin semuanya memaklumi kelalaian saya. Dan kalau ada yang benar, itu semuanya datang dari Allah SWT. Dan marilah kita akhiri dengan mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wa akbar, astagfirullah, ijazah muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Dan kita akhiri juga dengan doa kifaratul majelis, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun Pak Ustaz. Semoga ilmu di pagi hari ini bermanfaat buat kita semua ya. Masih semangat Bu?